Hello everybody, jumpa lagi di channel yang satu ini. Well, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya secara khusus akan mengambil satu tema yang akan kita perbincangkan di channel berikut ini. Karena memang secara khusus saya ingin berbagi pengalaman juga. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada hoax ya, tidak ada unsur tipu-tipu, karena ini berdasarkan juga pengalaman. Jadi di sini saya ingin membahas dan juga mengajak kita semuanya untuk berbicara bagaimana kita mengolah vokal. Apalagi khususnya bagi teman-teman yang baru ingin menggeluti dunia public speaking. Sebut saja MC ataupun mungkin juga olah vokal yang lainnya. Untuk tips yang pertama, saya akan mencoba mengajak teman-teman semuanya memproduksi suara untuk kebutuhan sebagai seorang MC. Nah, di sini kita harus bisa mengolah vokal kita menggunakan diafragma dengan cara kita mengeluarkan suara kita dari perut kita. Ya, dengan cara kita mendorong nafas dari perut untuk keluar. Bukan sebaliknya kita justru menekan dada atau kita menekan leher. No, itu kurang tepat ya. Karena dengan menggunakan diafragma maka suara bagi seorang MC itu akan terdengar sangat memukau. Contohnya, coba lihat perbandingannya. Ketika saya bicara biasa, saya suaranya seperti ini. Tetapi ketika menggunakan diafragma, maka saya akan mencoba mempush up atau mendorong suara dari napas perut keluar mulut. Sehingga suara yang akan terjadi adalah seperti ini. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dan dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Nah, itu tadi adalah contoh sederhananya. Jadi bagaimana kita mendorong napas kita dari perut sehingga cirinya bisa dipastikan kita bisa menggunakan diafragma dengan tepat ketika bicara perut itu mengembung atau kita merasakan dorongan dari perut. Nah, itu tandanya berarti kita telah menggunakan diafragma. Selain itu, ciri yang lain yang bisa kita rasakan adalah suara kita akan lebih bass. Ya, akan lebih ngebas, lebih terasa getarannya seperti itu ketika kita menggunakan diafragma ya, dan berbeda dibandingkan ketika bicara dengan biasa seperti ini. Nah, jadi kita coba mengolah diafragma kita dengan cara kita mengembungkan perut kita ya, kita dorong napas ke bawah ke perut. Bagaimana caranya? Pokoknya caranya kalau yang pernah saya lakukan adalah berusaha terus bagaimana bisa mengembungkan perut. Kemudian kita mencoba mengeluarkan suara sedikit demi sedikit seperti suara ban kempes. Contohnya ya, kita tarik. Terus kita coba keluarkan sedikit demi sedikit melalui mulut dengan cara berdesis. Sampai dengan habis. Maka di situ kita akan bisa mengontrol suara kita dan suara yang diproduksi atau yang dikeluarkan pun akan terasa lebih stabil dan yang pasti suaranya pun menjadi lebih bulat. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin berprofesi sebagai seorang penyiar televisi, selain fisik yang mendukung, suara tetap harus juga diupayakan menjadi suara yang berkarakter. Dan tetap konsepnya adalah menggunakan suara dari perut, tetapi dibandingkan menjadi MC, untuk penyiar televisi ini lebih mudah dalam produksi suaranya, dibuat secara ringan tetapi tetap natural dan berkarakter dengan suara dari perut ya. Saya akan coba menjadi seorang penyiar karena saya pernah pengalaman membawakan berita. Jadi di sini kita harus menggunakan suara mengolahnya supaya lebih ringan tetapi tetap berwibawa. Contohnya adalah sebagai berikut. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada dan selamat bergabung dalam acara News Flash. Selama 5 menit ke depan saya akan bawakan berita dari dalam negeri maupun juga dari luar negeri. Dan berita pertama saya akan sampaikan dari Berita Indonesia. Baiklah, saya rasa cukup untuk pembahasan kita kali ini bagaimana kita mengolah vokal untuk profesi sebagai seorang MC atau penyiar televisi. Pada dasarnya konsepnya adalah kita di sini kuncinya bagaimana bisa mengolah suara dari perut. Ingat ya, keluarkan nafas itu dari perut. Sehingga ketika kita menjadi seorang MC, ya, karena MC itu sendiri pun ada berbagai genrenya. Ada MC formal, sebut saja MC wedding, kemudian ada MC seminar, ada juga MC yang dimana kita harus berekspresi, yaitu MC sebuah acara konser misalnya.
Nah, di situ jangan khawatir karena kita menggunakan pernapasan dari perut, jadi kita tidak terlalu berisiko merusak pita suara saat kita harus berteriak. Hai yang ada di sana, tepuk tangannya mana? Nah, seperti itu. Atau misalnya kita juga harus mengolah suara sehingga suara terdengar lebih lembut, lebih berkarakter lagi sebagai seorang penyiar televisi. Itu semuanya berdasar dari diafragma itu. Nah, silahkan latihan di rumah ya. Bagaimana cara memproduksi suara dengan diafragma. Nah, nanti kita akan coba praktis lagi karena pada dasarnya semua menjadi sempurna karena rajin latihan. Dan saya ucapkan selamat berjuang dan semoga beruntung untuk sebuah obsesi yang baru ya, menjadi seorang public speaker ya, dimana kita bergelut di dunia publik untuk menjual suara ya. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman semuanya, dan nanti jumpa lagi di pembahasan yang lainnya di channel saya. Dan thank you so much untuk yang sudah tonton semuanya. Oke, goodbye.